Halo Sobat Kebangsaan, pernahkah kamu mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalimat ini tertulis jelas pada pita yang digenggam oleh burung Garuda Pancasila, lambang negara kita. Tapi, tahukah kamu, semboyan ini memiliki sejarah panjang yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Mari kita bahas sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika, semboyan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat berharga ini. Kisah bermula dari masa Majapahit sekitar abad ke-14. Saat itu, kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, dengan Pati Gajah Mada sebagai tokoh besar yang terkenal karena sumpah palapanya. Di masa inilah lahir seorang pujangga besar bernama Empu Tantular, seorang sastrawan yang sangat bijak dan berwawasan luas. Empu Tantular hidup di masa penuh perbedaan. Di Majapahit ada penganut agama Hindu Siwa, ada pula penganut agama Buddha. Perbedaan keyakinan ini sering menimbulkan ketegangan di masyarakat. Namun Empu Tantular melihat hal ini dengan cara yang berbeda. Baginya, perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekayaan yang perlu dijaga. Dalam karya besarnya yang berjudul Kakawin Sutasoma, Empu Tantular menulis kalimat yang kelak menjadi semboyan bangsa Indonesia. Kalimat itu berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangala, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam dari kalimat ini adalah ajakan untuk hidup rukun meski berbeda keyakinan, suku, bahasa, dan budaya. Empu Tantular ingin menegaskan bahwa kebenaran dan kebajikan dari setiap suku walaupun manusia menjalani kehidupan dengan jalan yang berbeda. Konsep Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi warisan berharga dari Majapahit. Ia bukan hanya ungkapan sastra, tapi juga falsafah persatuan yang melampaui zaman. Berabad-abad kemudian, semangat yang terkandung dalam kalimat ini tetap relevan, terutama saat Indonesia berjuang menuju kemerdekaan. Ketika para pendiri bangsa menyusun dasar negara, mereka sadar betul bahwa Indonesia adalah negeri yang majemuk, beribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, dan berbagai agama. Di tengah keberagaman itu dibutuhkan semboyan yang mampu memayungi seluruh perbedaan. Akhirnya pada tahun 1950, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang tercantum pada pita di kaki burung Garuda Pancasila. Sejak saat itu, semboyan ini menjadi identitas dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sobat Kebangsaan, mari kita memahami lebih dalam Bhinneka Tunggal Ika dari sisi sosiopolitik dan sosiokulturalnya. Dalam konteks sosiopolitik, Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar bagi terbentuknya negara demokratis yang menghargai perbedaan. Politik di Indonesia dibangun di atas prinsip persatuan dalam keberagaman, di mana setiap warga negara tanpa memandang asal, agama, dan budaya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Semangat ini tampak dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap menjaga kesatuan nasional. Inilah bentuk nyata dari Bhinneka Tunggal Ika dalam praktik politik. Namun keberagaman juga bisa menjadi tantangan. Perbedaan pandangan politik, kepentingan kelompok, bahkan isu identitas seringkali menimbulkan gesekan. Karena itu semangat Bhinneka Tunggal Ika penting sebagai penyeimbang agar perbedaan tidak memecah belah, melainkan memperkuat demokrasi dan keadilan sosial. Sementara itu, dalam aspek sosiokultural, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan toleransi, saling menghargai, dan gotong royong. Nilai ini tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dari tradisi gotong royong di desa hingga perayaan hari besar keagamaan yang saling menghormati. Setiap suku dan budaya di Indonesia memiliki cara pandang dan nilai yang berbeda, tetapi justru disitulah kekuatan bangsa ini. Keberagaman budaya menjadi unsur identitas nasional. Tari Bali, batik Jawa, ukiran Toraja, dan musik Papua, semuanya bagian dari satu mozaik besar bernama Indonesia.
Dalam dunia modern yang penuh arus globalisasi, menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika berarti melestarikan jati diri bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika tercantum jelas di pita yang dicengkeram oleh burung Garuda dalam lambang negara. Artinya, semboyan ini menjadi identitas nasional yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, sebagai penjabaran sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat melaksanakan sila ketiga, yaitu bagaimana kita bersatu tanpa menghapus perbedaan. Yang ketiga, sebagai landasan sosial budaya bangsa, semboyan ini menuntun kita untuk menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kebijakan pemerintah, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara di mata hukum. Di era modern ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengoyak persatuan bangsa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terbesar datang dari intoleransi dan radikalisme. Paham-paham sempit yang menolak keberagaman tumbuh di berbagai ruang, baik dunia nyata maupun dunia maya. Mereka menyebarkan kebencian atas nama agama, suku, atau ideologi, menggerus nilai-nilai kebangsaan yang dulu diperjuangkan oleh pendiri bangsa. Selain itu, isu disintegrasi juga mengancam ketika sebagian kelompok merasa tidak diperlakukan adil, lalu memunculkan semangat separatisme. Jika dibiarkan, ancaman ini bisa memecah persatuan dan meruntuhkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya ancaman dari luar, gangguan juga datang dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi. Banyaknya yang mulai acuh menganggap keberagaman sebagai hal biasa tanpa memahami nilainya. Media sosial kerap menjadi tempat berkembangnya hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang memecah belah. Hambatan lain muncul dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang menimbulkan rasa iri dan ketidakpercayaan antar kelompok. Di tengah derasnya arus globalisasi, kita dihadapkan pada tantangan identitas nasional. Budaya asing begitu mudah masuk, menggoda generasi muda untuk melupakan akar budaya sendiri. Modernisasi memang membawa kemajuan, tapi juga menuntut kemampuan kita untuk menyaring nilai-nilai agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Selain itu, tantangan digital menuntut masyarakat cerdas informasi agar tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah.